Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nadia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep psikologi dalam perilaku keuangan. Materi presentasi kali ini itu yang pertama itu ada pengertian psikologi keuangan, yang kedua itu ada konsep psikologi dan perilaku keuangan, yang ketiga itu implementasi konsep perilaku psikologi keuangan, yang keempat strategi perusahaan dalam konsep psikologi dan perilaku keuangan, dan yang kelima itu 10 aspek psikologi yang akan bisa menjaga dan melindungi kegiatan investasi kita agar tidak mengalami kerugian. Di sini ada pengertian psikologi keuangan. Psikologi keuangan adalah studi tentang bagaimana emosi, kebiasaan, dan pola pikir seseorang mempengaruhi cara mereka memperoleh, mengelola, membelanjakan, menabung, dan berinvestasi uang. Psikologi keuangan merupakan cabang ilmu yang mempelajari bagaimana faktor psikologis dan emosional mempengaruhi keputusan finansial individu. Yang pertama itu ada menurut Morgan Housel 2020, The Psychology of Money. Keputusan keuangan tidak hanya berdasarkan logika atau ilmu ekonomi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh emosional, pengalaman, dan kebiasaan seseorang. Yang kedua itu menurut Dan Ariely 2008, Predictably Irrational. Orang sering membuat keputusan keuangan yang irasional karena dipengaruhi oleh emosi, bias kognitif, dan faktor psikologis lainnya. Selanjutnya ada konsep psikologi dan perilaku keuangan. Kebutuhan manusia menggunakan psikologi dalam sebuah tindakan memang tidak terbatas. Pemanfaatannya itu sendiri sangat luas, dari hal yang berhubungan dengan keluarga, sosial kemasyarakatan, hingga yang sangat politik dan ekonomi. Semua unsur dan sendi kehidupan sudah pasti akan berusaha untuk menggunakan faktor psikologi dalam menyelesaikan masalah atau pengambilan suatu tindakan. Peran psikologi dalam aktivitas bisnis adalah suatu hal yang umum dan disebut dengan psikologi pasar, yang sering menimbulkan persepsi yang berbeda-beda terkait kondisi pasar saham. Selanjutnya ada implementasi konsep psikologi dan perilaku keuangan. Melihat kondisi yang akan terjadi dalam sebuah investasi, faktor psikologi menjadi salah satu faktor yang penting untuk diperhatikan. Ada dua hal yang bisa menjadi acuan kepada pelaku bisnis agar bisa terhindar dari kerugian yang mungkin bisa terjadi. Yang pertama itu ada faktor untuk menghindari kerugian. Faktor ini secara teknis mengandalkan faktor psikologi sebagai dasar dalam menentukan sebuah keputusan investasi. Yang kedua itu ada faktor neuroaccounting. Faktor ini selain mengandalkan faktor psikologi juga lebih menekankan faktor teknis dari kondisi keuangan yang biasanya terkonsep seperti hitung-hitungan di bidang akuntansi. Dan selanjutnya itu ada strategi perusahaan dalam konsep psikologi dan perilaku keuangan. Pada dasarnya, seseorang secara dasar dan mengikuti kondisi psikologinya terdirinya tidak ingin investasinya mengalami kerugian. Investor akan berusaha untuk mengetahui dan mencari cara agar investasinya mendatangkan keuntungan dan berkelanjutan. Ada 10 pada dasarnya, seseorang secara sadar dan mengikuti kondisi psikologinya, dirinya tidak ingin investasinya mengalami kerugian. 10 aspek tersebut ada aspek metode. Aspek metode dapat dikatakan sebagai sebuah aspek dasar dalam sebuah investasi. Yang kedua, aspek uang. Aspek uang biasanya selalu akan dihubungkan dengan yang namanya manajemen uang atau risiko. Yang ketiga, aspek pikiran. Aspek pikiran memang dekat sekali dengan apa yang dinamakan faktor psikologi. Yang keempat itu ada aspek persepsi. Aspek ini biasanya menjadi salah satu faktor yang bisa mempengaruhi faktor psikologi seseorang dalam melakukan investasi. Yang kelima itu ada aspek kecenderungan dalam pengambilan keputusan. Aspek ini mengambil suatu keputusan investasi, yaitu perasaan takut dan perasaan serakah. Yang keenam itu ada aspek peran logika dan sifat manusia. Sifat manusia inilah yang biasanya menjadi landasan terbesar dalam melakukan investasi.
Yang ketujuh, ada aspek solusi atas rasa serakah. Sebaiknya para investor untuk tidak selalu menggunakan faktor psikologi saja, tetapi juga ilmu pengetahuan dan analisis data yang valid. Yang ke-8, ada aspek solusi atas rasa takut. Aspek solusi dan rasa takut seharusnya dijadikan salah satu acuan yang bisa membuat investasi seseorang menjadi lebih baik. Yang ke-9, ada aspek profit taking. Sebaiknya seorang investor harus memiliki sebuah keyakinan atau motivasi yang kuat bahwa dirinya akan bisa mendapatkan keuntungan. Yang ke-10, ada aspek mindset investasi. Salah dalam bertindak akan merugikan, itulah sebuah mindset yang salah. Jika hal itu dilakukan, maka seseorang yang akan melakukan investasi akan mengalami kerugian. Pada kesimpulan pada materi kali ini, yaitu psikologi keuangan merupakan bidang yang penting dalam memahami perilaku individu dalam pengambilan keputusan finansial, emosional, kebiasaan, dan pola pikir seseorang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap cara mereka mengelola, membelanjakan, dan berinvestasi uang. Tidak hanya didasarkan pada logika dan analisis angka, tapi juga dipengaruhi oleh faktor psikologi seperti persepsi risiko, kekuatan, keserakahan, dan pengalaman masa lalu. Materi yang saya presentasikan sudah selesai. Apabila ada salah-salah kata, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.